Bayangkan saja 1 juta spesies makhluk hidup di ambang kepunahan. Hutan tropis yang mana menjadi paru-paru dunia tiap tahun terus menyusut. Sungai-sungai tercemar oleh limbah industri yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sudah dikonfirmasi oleh forum ilmiah paling otoritatif di dunia saat ini. Pada tahun 2025, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service atau disebut INBES merilis 2 laporan monumental. Yang pertama yaitu terkait Transformative Change Assessment dan yang kedua Nexus Assessment, di mana forum ini menjadi panggung utama diskusi global tentang kritis keanekaragaman hayati. Lalu, apa urusannya dengan hukum internasional dan mengapa Indonesia harus peduli terkait hal ini? Karena kerusakan lingkungan tidak memiliki paspor. Ketika suatu negara merusak ekosistem dan dampaknya melintasi perbatasan dari negara itu, hukum internasional harus hadir menjawab pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus membayarnya. Dalam video kami dari kelompok 2 akan menganalisis terkait forum INBES tahun 2025 dari perspektif hukum internasional. Maka dari itu, mari kita mulai. Sebelum masuk ke isu hukum, mari kita pahami dulu apa itu INBES dan bagaimana posisi hukumnya dalam sistem internasional. INBES dibentuk pada tahun 2012 dan melalui proses konsultatif antar pemerintah di bawah naungan UNEP, UNESCO, FAO, dan UNDP. Ini adalah badan antar pemerintah independen yang bertugas menyediakan informasi ilmiah berbasis bukti kepada para mengambil keputusan. Pada Desember tahun 2024 dan 2025, INBES menggelar sesi plenary ke-11 di Windhoek, Namibia, dan kemudian plenary ke-12 pada Februari 2026. Disinilah 2 laporan besar diluncurkan. Pertama, Transformative Change Assessment yang menggali akar penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dan kedua, Nexus Assessment tentang keterkaitan antar biodiversitas, air, pangan, dan kesehatan. Sekarang, pertanyaan krusial dari sudut pandang hukum internasional, apakah hasil INBES bersifat mengikat secara hukum? Tidak. Secara langsung, INBES bukan treaty body. Laporan-laporannya tidak menghasilkan instrumen hukum yang mengikat atau head law. INBES berperan sebagai platform science. Kebijakan fungsinya adalah menginformasikan dan menginspirasi kebijakan negara, bukan mewajibkan. Namun, temuan INBES memiliki kekuatan normatif yang luar biasa. Laporan-laporannya menjadi dasar negosiasi perjanjian yang mengikat seperti Convention on Biological Diversity atau CBD dan Kunming, Montreal, dan Global Biodiversity Framework tahun 2022. Dalam bahasa hukum internasional, ini adalah soft law yang mendorong pembentukan hard law. Dasar pembentukan INBES dapat ditelusuri ke Deklarasi Stockholm tahun 1972. Khususnya asas 21 yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain atau di luar yurisdiksi nasional. Setelah memahami forum INBES, kini kita masuk ke jantung analisis isu hukum internasional yang paling relevan. Jadi laporan INBES ini mengidentifikasi bahwa penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perubahan penggunaan lahan, polusi, perubahan iklim, dan spesies invasif. Banyak dari faktor yang bersifat lintas batas. Artinya kerusakan ini yang terjadi di suatu negara berdampak kepada negara yang lain. Jadi ada muncul 2 isu hukum. Yang pertama adalah yang tentang pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan lintas batas atau dalam terminologi hukum internasional. Jadi berdasarkan prinsip non-harm rule yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, setiap negara wajib mencegah kegiatan dalam wilayah yang menyebabkan kerusakan atau kerugian signifikan terhadap lingkungan negara lain. Jadi yang di isu pertama ini tentang pertanggungjawaban tentang pencegahan ataupun perusakan terhadap negara lain. Jadi isu yang kedua yakni adalah prinsip polluter pays. Dalam hukum internasional, prinsip ini mewajibkan pihak yang menyebabkan pencemaran untuk menanggung biaya pemulihan. Prinsip ini pertama kali diakui secara eksplisit oleh OECD pada tahun 1972. Jadi prinsip kedua ini adalah prinsip yang tentang menanggung biayanya, kerugiannya tadi. Jadi yang pertama adalah pertanggungjawaban dan yang kedua adalah menanggung biaya pemulihan kerusakan tersebut.
Adapun analisis dari kedua hukum tersebut ini menggunakan sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi yang pertama ini adalah perjanjian internasional sebagai hukum primer. Adapun seperti deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dalam asas-asasnya mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung jawab dan ganti rugi atas korban yang melewati batas yurisdiksi nasional. Jadi yang pertama ini tentang kerugian dan atas korban tadi. Dan yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional yang mana ini tuh berhak mengizinkan penggunaan wilayah dengan upah sehingga menyebabkan kerusakan melalui asap wilayah atau terhadap properti negara lain. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum, yang mana prinsip hukum umum ini sebagai general profile law diadopsi oleh ASEAN, terus OCEAN, dan termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan yang keempat ini adalah doktrin dan jurisprudensi. Doktrin ini pertanggungjawaban negara yang mana dikondisikan oleh menegaskan bahwa pelanggaran wajib untuk ganti rugi. Jadi pada dasarnya ini sesuatu pencemaran lingkungan ini diwajibkan untuk ganti rugi. Jadi keterkaitan dengan IPBES ini tadi, laporan Transformative Change pada tahun 2025 secara implisit ini menguatkan norma-norma ini dengan menunjukkan bukti ilmiah bahwa kerusakan biodiversitas bersifat sistematik dan lintas batas, memberikan landasan faktual bagi klaim hukum di masa depan. Saya di sini akan menjelaskan 4 tahap yang berdampak pada Indonesia, yaitu ada 4 dampak. Yang pertama yaitu posisi ganda Indonesia. Nah, di satu sisi Indonesia adalah potensial penggugat. Nah, dalam kasus tumpahan minyak mentara 2009, Indonesia seharusnya dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip polluter pays, yaitu atas kerusakan Laut Timur. Nah, di sisi lain Indonesia juga dapat menjadi tergugat. Seperti kasus kebakaran hutan dan kabut asap yang merugikan Malaysia dan Singapura. Nah, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan berdasarkan no harm rule. Nah, dampak yang kedua yaitu hukum nasional. Temuan IPBES 2025 akan menekankan Indonesia untuk memperkuat implementasi CBD dan Kunming-Montreal Framework. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mengadopsi prinsip polluter pays, namun penegakannya masih lemah. Nah, yang dampak ketiga yaitu kebijakan luar negeri. Indonesia aktif di forum ASEAN, G20 dan CBD. Dan laporan IPBES 2025 memperkuat posisi negosiasi Indonesia untuk menuntut pembiayaan dari negara-negara maju sebagai kompensasi atas jasa ekosistem yang diberikan hutan tropis Indonesia kepada dunia. Nah, konsep loss and damage yang berkembang dalam COP iklim kini mulai merambah ke arena biodiversitas. Nah, selanjutnya yaitu dampak yang keempat. Kepentingan masyarakat adat dan lokal. Laporan IPBES menekankan peran penting pengetahuan lokal dan masyarakat adat dalam konversasi ini memberi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak masyarakat adat yang seringkali berada di garis terdepan perlindungan biodiversitas. Oke, selanjutnya yaitu terkait insight dari kami terkait forum IPBES 2025. Pertama dari saya terlebih dahulu, IPBES 2025 menurut saya telah berhasil membangun konsensus ilmiah global tentang krisis biodiversitas. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, saya masih melihat adanya gap yang sangat besar antara sains dan penegakan hukum di lapangan. Laporan yang indah tanpa mekanisme penegakan yang kuat adalah kata-kata di atas kertas saja. Saya setuju, kelemahan utama IPBES adalah tidak adanya compliance mekanisme. Perbedaan dengan WTO yang memiliki mahkamah internasional untuk sengketa antar negara. Tidak ada forum hukum yang secara khusus dapat memaksakan ganti rugi atas kerusakan biodiversitas lintas batas. Prinsip polluter pays bagus di atas kertas, tapi tanpa forum yang efektif. Ia tetap aspiratif. Perspektif hukum internasional, saya melihat bahwa norma-norma ini di lingkungan hidup berkembang sangat menjadi lambat, menjadi hard law yang mengikat. Negara-negara kuat ini seringkali memblokir pembentukan instrumen yang lebih mengikat. Jadi tentang iklim adalah langkah lebih jauh, tapi butuh bertahun-tahun itu menjadi norma yang betul-betul ditegakkan. Paling mengkhawatirkan bagi saya, beban kerusakan lingkungan selalu jatuh tidak proporsional kepada negara-negara berkembang dan komunitas but different responsibilities harus lebih kuat diimplementasikan. Prinsip common but different responsibilities harus lebih kuat. Indonesia sebagai negara yang kaya biodiversitas namun masih berkembang harus lebih vokal menuntut keadilan lingkungan dalam forum internasional. Kesimpulan dari kami,
Hasil dari IBES 2025 ini penting dan ilmiahnya sangat kuat, namun belum memadai tanpa transformasi yang serius dalam arsitektur hukum internasional lingkungan, khususnya dalam hal mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi lintas batas. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri forum IBES 2025 dari pembentukan isu hukum, analisis sumber hukum internasional, dampak bagi Indonesia, hingga pandangan kritis dari kami. Satu hal yang perlu kita tanamkan, hukum internasional bukan sekedar teks di buku kuliah saja. Ia adalah alat perjuangan untuk melindungi hutan kita, laut kita, udara yang kita hirup, dan masa depan anak cucu kita. Setiap kali terjadi kebakaran hutan, setiap kali laut tercemar, setiap kali spesies punah karena ulah manusia, disitulah hukum internasional hadir untuk berbicara. Kita sebagai calon penegak hukum, tanggung jawab kita adalah memastikan norma-norma itu tidak hanya ada di atas kertas saja, tetapi betul-betul dapat ditegakkan demi keadilan, demi keberlanjutan, dan demi bumi yang layak huni. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.